Halo para guru inovatif di seluruh Indonesia. Baru-baru ini mengikuti webinar menjadi salah satu cara paling populer bagi guru untuk mendapatkan sertifikat dan meningkatkan kompetensi melalui platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini pun menjadi platform favorit dengan banyak pilihan webinar yang tersedia, entah itu melalui komunitas-komunitas belajar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar sekolah maupun komunitas belajar yang berada di luar sekolah. Namun tahukah Anda bahwa tidak semua webinar yang diselenggarakan di PMM itu sesuai dengan kebutuhan peningkatan kompetensi guru? Banyak komunitas belajar menyelenggarakan webinar dengan tujuan utama membagikan sertifikat kepada para peserta. Hal ini memicu maraknya webinar di mana guru-guru mengikuti banyak webinar hanya untuk mendapatkan sertifikat. Nah, tanpa memperhatikan kualitas dan kesesuaian materi dengan kebutuhan mereka. Nah, fenomena sertifikat webinar ini membawa dampak yang menurut saya merupakan dampak yang negatif, diantaranya yaitu penurunan kualitas pembelajaran. Mana kita perhatikan saat ini, guru-guru fokus pada mengejar sertifikat daripada meningkatkan kompetensi yang berakibat pada penurunan kualitas pembelajaran di kelas. Kemudian dampak yang kedua yaitu ketidaksesuaian materi. Ketidaksesuaian materi ini maksudnya materi webinar yang tidak sesuai dengan kebutuhan guru, tidak memberikan manfaat praktis untuk pengembangan profesional mereka. Nah, yang ketiga adalah pemborosan waktu dan sumber daya. Nah, tentu kita paham bahwa dalam mengikuti webinar-webinar ini tentu sedikit banyaknya menyita waktu guru. Nah, guru menghabiskan waktu dan sumber daya untuk mengikuti webinar yang kurang relevan. Ya, misalnya saja dalam beberapa waktu belakangan kita melihat ada webinar tentang bagaimana persiapan persiapan observasi praktek kinerja, dan ini menurut saya dan menurut beberapa sumber yang saya baca tidak relevan dengan pengembangan kompetensi guru. Ada yang berkata bahwa loh Pak, kan ini ada sertifikatnya. Iya, betul ada sertifikatnya, namun sertifikat itu dianggap tidak relevan dengan pengembangan kompetensi yang seharusnya dikerjakan oleh guru. Nah, jadi dalam dashboard pengelolaan kinerja teman-teman guru sekalian, itu seperti ini. Yang muncul adalah observasi praktek kinerja, pengembangan kompetensi, tugas tambahan. Poin yang ini yang menjadi target teman-teman mengumpulkan poin kinerja untuk memenuhi ekspektasi pimpinan. Nah, memang di sini ada beberapa dalam rencana hasil kerja itu yang membutuhkan sertifikat, tapi sertifikat yang dimaksud tidak hanya sebatas karena kegiatannya di bidang pendidikan atau kegiatannya diselenggarakan oleh dinas pendidikan atau lembaga-lembaga terkait lainnya yang bersentuhan langsung dengan dunia pendidikan. Dan dalam video ini saya mungkin akan memberikan beberapa tips untuk memilih webinar yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan Anda, kebutuhan Bapak Ibu guru sekalian. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana? Yang pertama, periksa kredibilitas penyelenggaranya. Pastikan penyelenggara webinar memiliki kredibilitas dan pengalaman yang baik di bidang pendidikan. Jadi bukan sekadar rajin aktif menyelenggarakan webinar-webinar di bidang pendidikan, tapi seberapa kredibel lembaga penyelenggara tersebut. Namun kalau di sini melalui platform Merdeka Mengajar ini tentu penyelenggaranya merupakan komunitas-komunitas belajar yang dibentuk entah itu oleh satuan pendidikan, oleh komunitas-komunitas pengajar yang lain, dan sebagainya.
Nah, yang kedua, sesuaikan materi dengan kebutuhan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa dalam beberapa waktu terakhir banyak webinar-webinar tentang bagaimana menyusun pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar, bagaimana mempersiapkan observasi praktik kinerja, dan itu topik-topik tersebut tidak bersentuhan langsung dengan guru kalau semisal target kita adalah sertifikatnya. Memang sertifikatnya ada, namun tidak bersesuaian dengan pengembangan kompetensi guru yang diharapkan. Yang ketiga adalah pertimbangkan narasumbernya. Nah, jadi hal yang perlu kita tahu, kita juga perlu memastikan narasumber ini seperti apa. Kita perlu mencari tahu profilnya, keahlian narasumbernya untuk memastikan kualitas materi webinar. Yang berikut, seperti ini. Di sini ada berbagai praktik penyusunan instrumen, rubrik, observasi praktik kinerja. Yang seperti ini yang saya maksud, yang akan diselenggarakan dalam beberapa waktu ini. Observasi praktik kinerja, webinar Canva. Oke lah kalau semisal kegiatan yang dilakukan itu berupa misal pemanfaatan aplikasi untuk penyusunan perangkat ajar, boleh. Misal meningkatkan kompetensi guru dalam metode pembelajaran inovatif. Itu tema-tema atau topik-topik dalam pengembangan kompetensi yang relevan dengan pengembangan kompetensi guru. Nah, kemudian cek platform penyelenggara. Pastikan platform penyelenggara webinar terpercaya, mudah diakseskan. Tidak semua webinar yang dilakukan Bapak Ibu guru saat ini itu dari platform Merdeka Mengajar. Ada yang mengikuti dari lembaga-lembaga lain, komunitas-komunitas lain, yang bahkan hari ini kita perhatikan tiap hari grup-grup WA kita, grup-grup WhatsApp kita dipenuhi dengan undangan webinar. Undangan webinar untuk mendaftarnya harus membagikan ke beberapa grup, entah grup komunitas, grup sekolah, grup guru-guru, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, manfaatkan komunitas belajar. Nah, ini yang saya maksud, manfaatkan komunitas belajar. Dalam komunitas belajar yang tersedia di platform Merdeka Mengajar ini, mulai dari nama komunitasnya, provinsi, jenjang, dan sebagainya, kita bisa memilih dan memilah karena saking banyaknya. Nah, kemudian untuk yang lebih sederhananya, kita tinggal lihat webinar yang tersedia di sini. Webinar yang tersedia, kemudian perhatikan topik mana yang bersesuaian dengan kompetensi guru, termasuk bersesuaian dengan target capaian yang telah kita rencanakan pada pengelolaan kinerja sebelumnya. Mungkin itu saja video untuk kali ini. Ayo, mari Bapak Ibu guru sekalian, kita menjadi guru yang bijak dalam mengikuti webinar. Pilih webinar yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, bagikan video ini kepada guru-guru lain agar mereka juga dapat memilih webinar yang tepat dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam EduShare.